Sahabat Hikmah, kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak semakin hari semakin mencuat. Yang cukup membuat kaget adalah kasus terbunuhnya seorang balita akibat dibanting sang ayah, hanya karena si bocah menangis rewel. Fakta ini dianggap psikolog sebagai bentuk ketidaksiapan mental menjadi orang tua. Tertutupnya lingkungan semakin memperparah tindakan kekerasan. Anak-anak pun kerap jadi korban. Dengan motif yang terkesan sepele, yakni menangis rewel. Tersangka mengaku gelap mata, membunuh darah dagingnya sendiri. Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap polisi. Untuk memastikan kejiwaan tersangka, polisi lakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Bapak Ibu, para pemirsa Net TV yang saya cintai, seorang muslim ketika menjalankan kehidupan di alam dunia ini tentu akan melalui ujian, cobaan. Dan perlu diingat, ujian dan cobaan kalau dia lulus dan lolos akan menaikkan tingkat derajatnya. Cuma persoalannya adalah ketika diuji dan dicoba, nilai-nilai sabarnya itu mengemuka atau tidak. Kebanyakan kita kalau diuji, kalau dicoba, kalau ditimpa dengan berbagai macam masalah, tingkat kesabaran kita rendah. Kita tidak menyadari bahwa Allah sedang menguji kita. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang tidak sabar dengan ujian. Seorang karyawan misalnya tidak sabar dengan ujian yang ada di kantornya, suasana kerja yang tidak menyenangkan, teman-teman yang tidak bisa diajak kompromi. Seorang bos di perusahaan misalnya, ketika diuji dengan berbagai macam tingkah dan pola karyawannya, tidak sabar, lalu memarahi karyawan dengan mengeluarkan kata-kata kebun binatang seenaknya. Seorang suami pun sebaliknya, tidak sabar ketika mengajarkan dan mendidik istrinya. Bahkan yang barusan tayangannya kita saksikan, seorang bapak tidak sabar terhadap tingkah dan pola buah hatinya. Ketika seseorang sudah dikuasai dengan amarah, hawa nafsu, emosi, maka akal sehat akan tertutup. Ucapan, tindakannya akan lebih buas dari binatang buas. Dan itu kita saksikan bersama. Ada seorang bapak tega-teganya membantai buah hatinya yang masih balita. Inilah karena ketidaksadarannya bahwa setiap muslim akan diuji, setiap muslim akan dicoba dengan berbagai macam problema. Anak yang nakal, tingkah pola anak yang menjengkelkan. Quran sudah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, ketahuilah hartamu, anak-anakmu akan menjadi ujian, akan menjadi cobaan buatmu. Sabarkah engkau menghadapi mereka? Atau malah engkau menuruti hawa nafsu, amarah, lalu bertindak melampaui batas? Apa yang terjadi? Kebanyakan kita menekan kesabaran, lalu mengedepankan amarah. Yang terjadi, ketahuilah, kalau amarah yang dikedepankan, sesal di kemudian hari. Ketika sudah terjadi, baru menyesali. Memperturuti hawa nafsu, mengikuti amarah, lalu datang penyesalan kemudian. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, Quran jelas mengingatkan kepada kita bahwa harta benda, termasuk di dalamnya anak-anak kita, akan menjadi ujian, akan menjadi cobaan. Di situ harusnya kita merenung, maukah kita untuk naik derajat, naik tingkatan di sisi Allah dengan mengedepankan kesabaran. Apatah lagi anak-anak kita, mereka adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Saudara, bersyukurlah seorang bapak yang diberikan amanah oleh Allah berupa anak, dititipkan anak kepada dia. Pertama, Allah percaya kepada hambanya tersebut. Kita lihat berapa banyak rumah tangga yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengharapkan kehadiran putra, tapi Allah belum berikan amanah kepada orang tersebut. Tidak diberikan anak dalam waktu yang cukup lama. Beruntunglah kita
yang oleh Allah segera diberikan amanah, diberikan kepercayaan dengan dititipinya anak kepada kita untuk diasuh, untuk disayangi, untuk dididik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sungguh perbuatan durjana ketika seorang bapak yang tega-teganya menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawa buah hatinya, Allah akan marah betul. Allah marah kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa uzur syar'i. Allah lebih marah kepada orang yang diamanatkan berupa anak lalu disia-siakan amanah Allah tersebut. Karena itu lagi-lagi bahan renungan buat kita. Ketahuilah semua yang ada di alam ini merupakan ujian, cobaan untuk melatih tingkat kesabaran kita dalam memanage segala macam masalah supaya kita menjadi mukmin yang punya tingkat dan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan kesabaran. Bapak Ibu para pemirsa Net TV yang saya cintai, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.